kita bongkar? Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, balik lagi sama aku Rani. Tentu aja masih di Bongkar, obrolan tentang karir. Tapi di Bongkar kali ini ada sesuatu yang beda nih, karena di episode kali ini aku nggak sendiri. Tentunya Sobat Ready, kepo nggak sih siapa yang udah di sebelah aku? Kalau misalkan kalian kepo, tunggu di segmen selanjutnya. Bongkar, obrolan tentang karir. Oke Sobat Ready, kita masuk ke segmen pertama nih. Boleh kita kenalan dulu sama narasumber kita? Boleh diperkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hairil Amin Saputra. Aku biasa dipanggil Hairil. Aku merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Padjadjaran, jurusannya Ilmu Kelautan. Saat ini aku juga merupakan seorang duta maritim Indonesia yang sedang melaksanakan masa tugas sampai dengan nanti akhir tahun 2024. Wih, keren banget ya narasumber kita kali ini. Oh Kak Hairil, aku kan tadi denger nih kalau kakak ngambil di ilmu kelautan ya di Universitas Padjadjaran, terus jadi duta maritim Indonesia juga. Nah itu aku mau tanya dong, kalau misalkan masalah kelautan nih, kakak nih emang ketertarikan sendiri dari kecil atau mungkin background keluarga nih? Boleh dong diceritain ke Sobat Ready? Oke, jadi kalau tentang kelautan itu sebetulnya sebelum aku masuk ke Unpad, aku itu sekolah di SMK 36. Jadi SMK itu merupakan salah satu SMK yang berfokus kepada bidang maritim. Yang mana aku ngambil jurusan nautika. Nautika itu jurusan yang fokus ke bagaimana cara mengemudikan kapal. Nantinya prospek kerjanya sebagai nahkoda atau kapten di atas kapal. Nah, dari itu aku menyadari bahwa Indonesia ini memiliki potensi yang besar di bidang maritim. Lalu aku ingin menjadi bagian daripada itu. Untuk itu aku gabung ke Unpad, jurusan Ilmu Kelautan. Oh gitu, berarti emang kakak emang berniat di sana ya, emang punya kegemaran di sana. Terus aku juga baca nih kalau misalkan kakak juga kepala biro Marine Coastal Policy Research, terus ada Teens Go Green Indonesia sama Ocean Young Guards. Itu boleh nggak sih kakak sharing mungkin gimana sih kakak di bidang-bidang tersebut? Gitu. Oke, kalau ketiga bidang tadi sebenarnya semuanya masih linear dengan kelautan ya. Yang pertama itu Marine Coastal Policy Research atau kita biasa sebut MCPR. Jadi di sini itu kita fokus untuk mengkaji mengenai kebijakan-kebijakan kelautan. Outputnya kita biasanya akan menghasilkan daily news, terus ada rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan masih banyak lagi. Nah, kalau Teens Go Green Indonesia itu suatu NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan laut. Salah satu kegiatannya seperti penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, dan masih banyak lagi. Dan kalau yang terakhir Ocean Young Guard itu mirip seperti Teens Go Green, tetapi kita lebih fokus kepada penumbuhan jiwa konservasi kepada generasi muda. Kita targetnya itu di siswa-siswa SD sampai dengan SMP. Gitu. Oh, berarti kakaknya emang fokusnya selain di kelautan, kakak juga pengen menjaga kelautan Indonesia sendiri ya. Iya. Jadi di sini selanjutnya nih kita mungkin bahas beberapa tips and trick nih kak, atau beberapa gimana sih caranya biar kakak bisa masuk ke bidang-bidang tersebut. Tapi kita bakal bahas itu di segmen selanjutnya. Jadi buat Sobat Ready yang penasaran, boleh banget stay tune buat segmen selanjutnya. Bongkar, obrolan tentang karir. Oke Sobat Ready, sekarang kita masuk lagi ke segmen selanjutnya yang tentunya dari segmen-segmen tadi bakal lebih seru nih kak. Nah aku juga sempet cari tahu nih kalau kakak nih magang di Pusat Hidro-Oceanography TNI AL. Nah itu tuh bakal ngapain aja sih kak selama magang di situ? Boleh dong di-sharing ke Sobat Ready. Baik, Pusidrosal TNI Angkatan Laut itu adalah salah satu lembaga survei dan riset atau penelitian secara nasional di bawah langsung TNI Angkatan Laut. Tugasnya salah satunya adalah penelitian. Biasanya output dari Pusidrosal ada seperti peta laut, kemudian kalau ada kegiatan SAR, biasanya kita akan membuat simulasi-simulasi kegiatan SAR yang ada di laut, seperti itu. Oh jadi bener-bener langsung dinaungin sama yang dari pusat ya kak ya? Betul. Terus aku mau nanya nih, kalau misalkan magang tuh kan biasanya banyak banget hal-hal yang unexpected gitu kan. Terus banyak banget mungkin cerita-cerita lucu. Mungkin ada beberapa cerita yang bisa kakak share ke Sobat Ready di sini. Oke. Jadi karena sesuai namanya ya, ini TNI Angkatan Laut, mungkin berbeda dengan tempat magang pada biasanya sipil gitu. Jadi di sini yang membuat beda adalah kita berada di lingkungan militer. Jadi kalau misalkan mahasiswa magang lainnya datang mungkin langsung ke kantor, tapi kalau kami datang biasanya apel dulu bareng sama TNI yang lain. Berarti disuruh baris dulu gitu ya. Iya. Terus biasanya 2 kali seminggu juga kita melaksanakan olahraga bareng bersama dengan para militer yang lain gitu. Tapi kakak tuh ada nggak sih kayak ceritanya kakak tuh pas masuk nih sebenarnya
nggak nyangka gitu bakal ada satu kejadian seperti itu gitu selama magang. Atau mungkin hal yang paling kakak suka deh selama magang di Hido Oceanography TNI AL ini? Sebetulnya kalau nyangka atau enggak sempat kepikiran karena memang kita sama-sama tahu ini lembaga militer gitu ya. Terus yang membuat saya nyaman atau tertarik ke sini karena di sini magangnya kita secara tegas gitu. Walaupun kita belajar langsung dari para ahlinya tentunya. Betul. Kemudian diajarkan secara tegas. Jadi ini membuat saya termotivasi untuk lebih aktif untuk meningkatkan potensi diri gitu Kak. Oh gitu. Berarti di situ benar-benar langsung diajarin sama seniornya langsung, benar-benar kayak gimana sih di pemerintahan sendiri itu terjadi kayak gitu ya? Betul. Berarti ya mirip-mirip sama kedinasan ya kayak jatuhnya ya. Yeah. Oke, ini kan kita udah bahas ke arah magang yang mungkin dari Sobat Ready di sini juga memiliki ketertarikan yang sama nih sama kakak. Nah, di segmen selanjutnya kayaknya kita bahas tentang gimana tips-tips buat masuk ke tempat magang yang sama, atau gimana cara kakak meraih prestasi-prestasi itu, boleh ya kak ya? Boleh banget. Oke, bagi Sobat Ready yang misalkan kepo banget nih gimana sih caranya magang, terus gimana caranya mendapatkan prestasi-prestasi seperti Kak Khairil tadi, boleh banget kita langsung next ke segmen selanjutnya, tapi jangan lupa stay tune karena masih banyak poin-poin seru yang bakal dibahas nih. Bongkar obrolan tentang karir. Oke Sobat Ready, sekarang kita bakal masuk ke segmen selanjutnya yang dimana kayak aku bilang tadi kita bahas tips and trick gimana caranya buat magang di Hido Oceanography TNI AL. Mungkin dari kakak ada beberapa tips gitu buat Sobat Ready yang ada di rumah, gimana sih caranya magang gitu. Oke, kalau aku sendiri kenapa aku bisa magang di Pusidrosal? Karena kebetulan di tahun sebelumnya aku ada diklat Duta Maritim Indonesia yang di bawah TNI Angkatan Laut juga. Jadi aku mendapatkan rekomendasi untuk magang di Pusidrosal karena memang sejalan dan linier dengan ilmu yang aku pelajari. Gitu. Oke, mungkin kakak tuh pernah dengar gak sih kalau misalkan orang yang masih awam gitu sama magang di Oceanography TNI AL ini, gimana sih, ada gak sih syarat-syarat atau tips-tipsnya yang bisa dikasih buat teman-teman yang mungkin awalnya gak tertarik, setelah melihat ini mereka jadi tertarik nih kak? Mungkin boleh di-share. Mungkin yang bisa membuat teman-teman tertarik untuk magang khususnya di Pusidrosal adalah Pusidrosal lembaga besar, lembaga langsung di bawah nasional, di bawah TNI Angkatan Laut. Jadi kita di sana bisa dapat belajar langsung dari para ahlinya, gitu. Dan ini sangat baik untuk portofolio teman-teman nanti ke depannya, gitu. Dan tentunya buat magang ini kan cukup padat ya kak ya, apalagi kakak tadi bilang ada apel dan segala macam. Gimana sih cara kakak buat nyeimbangin antara magang tersebut sama kehidupan kakak sebagai mahasiswa kak, atau kehidupan kakak sehari-hari kayak gitu? Boleh di-share ke Sobat Ready yang di rumah. Baik, kalau untuk mengimbangi magang sebenarnya dari awal aku memilih tempat magang yang memang linear dengan minat dan ilmu aku gitu. Jadi satu sisi aku melaksanakan magang, nilai plusnya adalah aku juga belajar mengenai background pendidikan aku. Nah, kalau bagaimana cara mengimbanginya sebagai seorang mahasiswa, tentu sebagai seorang mahasiswa tugas utamanya adalah belajar. Betul. Tapi menurut aku pribadi, belajar aja nggak cukup untuk meningkatkan potensi diri. Untuk itu perlu adanya seperti magang, mungkin berorganisasi. Tapi saran dari aku, carilah tempat magang atau tempat berorganisasi yang linear dengan ilmu yang dipelajari. Jadi ada pepatah yang bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kurang lebih begitu. Oke, tuh sampai dikasih pepatah, quote segala macam, udah keren banget nih. Nah kak, kan kita dari tadi udah bahas tentang kelautan nih, kakak juga selalu bergelut di bidang kelautan. Apa sih yang pengen kakak capai tuh ke depannya? Mungkin kita sebut sebagai goals ya, Iya, atau betul. target. Ada beberapa target ke depannya setelah saya lulus nanti. Yang pertama, saya ada target untuk bergabung ke dunia militer melalui perwira karir TNI Angkatan Laut. Selain itu saya juga ingin bergabung ke BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang berfokus ke bidang kemaritiman, tentunya bisa itu bidang perkapalan atau kemaritiman yang lainnya. Karena saya ingin memiliki manfaat untuk bangsa ini. Salah satunya untuk meningkatkan usaha di bidang maritim melalui ilmu yang saya miliki. Oke Kak Khairil, tuh Sobat Ready, keren banget gak sih dari tadi kita udah sharing
tips and trick, terus kita juga sharing tentang gimana cara masuknya, terus kita juga sharing gimana sih menyeimbangkan antara kesibukan kalian di luar kampus dan juga di dalam kampus. Tentunya buat sobat ready di sini ini tuh pelajarannya sangat amat bisa kita ambil ya kayak buat kita di perkuliahan kita di sini dan di luar nanti. Nah, oke Kak Karen, terima kasih banyak ya sebelumnya udah mau kita tanya-tanya nih di sini, dan buat sobat ready, makasih banyak udah selalu stay tune sama kita di Bongkar kali ini. Jangan lupa buat cek juga sosmed kita, ada di YouTube Ready Radio, ada di Instagram Ready Radio, Spotify Ready Radio. Nah, buat sobat ready yang masih kepo nih, kira-kira di Bongkar selanjutnya tuh kita bakal bahas apa sih? Jangan lupa buat subscribe di YouTube-nya dan juga follow Spotify kita. Atau kalian kalau misalkan mau update-nya di Instagram, boleh banget cek Instagram @readyradio. Jadi segitu dulu sobat ready. Makasih udah nonton. Aku Rani undur diri. Dadah semuanya. Terima kasih sudah membongkar.